Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai Pendle Finance, atau biar lebih pendeknya kita sebut Pendle aja ya. Buat elu yang terus setia nonton TCI, kemungkinan besar sudah pernah mendengar Pendle. Karena Pendle ini gue udah pernah bahas 4 atau 3 kali sebelumnya ya. Pertama kali banget gue review itu kayaknya setengah tahun lalu, setengah tahun atau 8 bulan mungkin ya, gue lupa. Spesifiknya sih gue lupa tanggalnya berapa, tapi yang gue ingat adalah TVL. Pertama kali gue bahas itu TVL-nya masih di bawah dari 50 juta US dollars. Dan sekarang kita bisa di sini TVL-nya sudah mencapai 508 juta US dollars. Ya nggak main-main. Dan market cap itu seingat gue dulu mirip-mirip sekitar 40 jutaan gitu kalau nggak salah ya. 40 jutaan USD ya. 40 atau 30-an, gue lupa spesifiknya. Sekarang market cap-nya sudah mencapai 234. Waduh, itu berapa X ya? Ya cukup besar ya. Jadi buat lu yang mungkin waktu itu denger ya sedikit mengalokasikan dana ke sana, ya mungkin udah senyum-senyum sendiri ya. Tapi ya lagi-lagi itu tentunya harus disesuaikan dengan risk profile lo ya. Kalau misalkan lu sangat konservatif ya mungkin kurang cocok, karena memang secara market cap dihitungnya ini masih small cap gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, sesuai dengan yang gue pernah bahas di DCWT kemarin ya, pertanyaan bagus dari salah satu subscriber kita, apa sih ya yang menjadi satu tolok ukur untuk kita bisa menghold koin tertentu? Ya gue jawab, pertanyaannya tuh ya gue balikin gitu, lu mau jangka panjang jangka pendek? Kalau jangka pendek hype, that's it ya. Mau projectnya jelek nggak ada fundamental. Kalau lu short term yang penting ada hype-nya ada, lu profit TP beres selama tinggal ya. Tetapi kalau lu mikirin jangka panjang, gue pengen nge-hold ini nih, gue pengen kayak kesannya dapat the next the next Cardano, the next Matic gitu, yang mungkin bisa terus bertahan karena ada utility-nya. Ya lu harus ambil kripto-kripto yang punya fundamentalnya kuat, ada tujuannya gitu. Nah kalau menurut gua Pendle ini secara utility cukup menarik begitu, karena kalau kita lihat di sini dia itu simpelnya adalah suatu platform ya yang bisa membuat kita mengadjust yield yang kita inginkan gitu. Asetnya bisa macam-macam ya. Dan yang keren juga dari si Pendle ini adalah dia itu sudah bukan listing, tapi dia sudah ada di Arbitrum juga. Bahkan mereka sekarang membuat Arbitrum Season di mana kita bisa mendapatkan Arbitrum ya. Mereka sudah mendistribusikan sebesar 925.000 Arbitrum ya. Dan sekarang yang masih tersisa itu masih cukup banyak ya, masih 1.074.000 ARB. Jadi masih ada waktu yang cukup banyak untuk kita bisa mengikuti si Arbitrum Season ini sendiri ya. Kalau kita di sini ada berbagai macam cara, kita bisa provide liquidity ya untuk ini eligible pools. Dan juga di sini kita bisa trading rewards, juga bisa ada micro order dan seterusnya. Ini akan terus diupdate di sini ya. Nah, untuk cara pemakaiannya gimana? Kita anggap aja sekarang kita masuk ke sini ya, kita ke earn now. Misalkan kita pengen earn USDC. Nah, kita bisa earn up to 5,821% fixed APY gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat di sini yang gue suka adalah apa? Dia APY-nya bukan yang nggak make sense gitu loh. Cukup banyak APY yang kayak 200%. 100 berapa persen? Yes, berarti kalau kayak gitu di waktu bersamaan supply yang masuk ke market juga besar. Jadi di sini bisa dibilang APY yang oke gitu ya, bukan APY yang terlalu wah fantastis bombastis gitu ya. Dan kalau kita di sini kita bisa pilih maturity nanti sebenarnya. Kita tinggal konekin wallet kita. Kalau kita di sini maturity-nya itu di Juni tanggal 27 2024 ya, berarti kurang lebih setengah tahun kurang lah ya. Nah, kita bisa mendapatkan APY sebesar 5,821. Sekali lagi ini APY ya berarti ya. Jangan berpikir 149 hari dari si contract maturity ini dapat 5% langsung. Enggak. Ini 149 ya, berarti harus disesuaikan sama setahun gitu. Jadi bisa dibilang ini menarik begitu ya. Kita bisa mendapatkan yield dari berbagai macam cara gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini tentunya kalau yang stable coins paling gilanya sih di sini ya, ada yang sampai 11%. Tapi biasanya kalau di sini dia bakal ini udah mau beres. Nah, jadi kita bisa nih biasa pendek-pendek begitu. Jadi ya lo harus lihat maturity-nya kapan.
Nah, selain dari itu juga kalau mungkin yang lebih volatile gitu kayak di sini ada LP apa nih, ada MUX LP, ada GLP. Nah, ini bisa lebih besar dari 13 something, ada yang 18 dan seterusnya. Nah, tapi buat lo yang mungkin punya wrap USDC, USDT dan seterusnya, lo bisa langsung di sini. Kalau yang USDT bahkan nggak perlu di wrap di sini ya. Tinggal klik aja di sini, yieldnya bisa sampai 3,93% dan seterusnya. Jadi yieldnya cukup menarik. Ini menyebabkan kenapa si Pendle ini masuk menjadi satu platform atau lebih tepatnya token dia ya, secara market cap terbesar untuk LSD. Nah, buat lo yang mungkin belum tahu apa LSD, lo bisa nonton ke video gue yang udah cukup lama sih sebenarnya ya. Ya, gue refresh dikit memori kita lah ya. Jadi LSD ini adalah liquid staking derivatives, di mana fungsinya ini adalah untuk financial instruments yang bisa merepresent stake tokens. Nah, ini bisa intinya dipakai di DeFi protocol. Nah, ini bisa enable user untuk stake their tokens saat retaining freedom untuk use si LSD-nya itu sendiri di berbagai macam dApps yang lain. Lagi-lagi, gue ngerti, cukup teknis begitu ya. Kalau lu pengen pelajari lebih dalam, boleh nonton video gue yang dulu atau boleh juga pelajari spesifik mengenai LSD gitu ya. Nah, tapi intinya buat lu yang mungkin melihat potensinya dari waktu itu, ya kebayang seri berarti profitnya lumayan signifikan ya. Kalau kita lihat di sini waktu itu lu anggap 50 pas deh. Sekarang udah 230. Kita bulatin ke bawah deh 200 ya. Berarti udah berapa X gitu ya, lu hitung sendiri. Ya udah 3X berarti. Not bad at all. Dan bisa dibilang sekarang bull market masih baru berlanjut atau baru mau dimulai begitu. Jadi menurut gue ini mungkin punya potensi yang cukup signifikan gitu ya. Nah, dan selain dari itu juga ya, si Pendle ini sendiri pun kerjasama dengan beberapa nama besar ya. Salah satunya adalah Binance. Kemarin itu dia sudah diinvest ya oleh Binance Labs Fund, dan juga di ini tentunya ya siapa sih nggak kenal Binance begitu ya. Jadi ya otomatis ini memboost juga popularity mereka. Tetapi di waktu bersamaan bukan cuma itu, mereka juga ada kerjasama dengan Spartan Group ya. Dan juga yang keren adalah mereka juga kerjasama dengan Abra Global ya, which is ini masuknya ke institutional investor ya. Quite cool. Jadi ya lagi-lagi ya, sebenarnya di cryptocurrency market itu selalu ada berbagai macam project-project yang menarik ya, yang sebenarnya kalau kita perhatiin dari dulu tuh wow, kok sekarang tuh udah berlipat-lipat gitu ya, secara mungkin profit ataupun secara perkembangan gitu. Jadi ya lagi-lagi kalau gue pribadi sih, kita jangan tutup mata ya, kita harus terus pelajari. Justru masa-masa lagi dalam kondisi boring seperti ini adalah masa-masa yang paling pas untuk kita terus melakukan research apa saja altcoins yang mungkin kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi. Nggak harus super besar, karena lagi-lagi Pendle ini secara risk otomatis lebih besar karena dia secara market cap dihitungnya masih small cap ya. Dia itu sekarang ada di angka 217 juta US dollars. Mungkin kalau kerupiahin jadi kayak gede banget. Tapi kalau dibandingin sama market cap keseluruhan kripto, ini masih kecil gitu. Dan LSD ini kita bisa lihat ya, ini total market cap untuk LSD Fi ya, itu 384, dia 217. Berarti bisa dibilang dia ini benar-benar monopoli ya, monopoli dari si LSD Fi ini sendiri. Jadi kalau sampai LSD Fi ini mainstream, ya kemungkinan besar akan ketarik ya si Pendle gitu ya. Mirip-mirip kayak dulu lah Uniswap. Yang paling ngetren apa? Uniswap, ya dia yang ketarik. Udah gitu tiba-tiba ada yang punya Pancake juga ketarik dan seterusnya gitu ya. Jadi lagi-lagi bisa lu pertimbangkan untuk punya si tokennya, atau lu mau pakai si ini juga bisa ya, pakai si platformnya gitu ya. Oke, nah selain dari fixed yield, kita juga di sini ada untuk jadi liquidity. Nah, mungkin buat lu yang para pengguna DEX ya, udah hafal lah cara liquidity ini ya. Lu bisa jadi, technically speaking jadi kayak market maker sih ya, tapi lebih tepatnya jadi liquidity provider lah kalau di sini spesifik teknisnya gitu namanya ya. Kita bisa pilih, misalkan di sini ada yang up to 27,24%. Kita bisa jadi liquidity provider di sini ya. Sama-sama ada maturity-nya juga dan seterusnya ya. Ini untuk yang si liquidity. Nah, selain itu juga di sini untuk yang fixed yield ini lagi-lagi ya, kalau buat yang awal-awal sih lebih gampang yang ini ya. Jadi tinggal tunggu maturity-nya, that's it gitu. Tapi buat lu yang mungkin intermediate sampai advance, lu pengen fine tuning gitu ya your yield, nah ya mungkin bisa dioprek-oprek di liquidity dan juga di VE Pendle juga bisa di sini ya. Nah, yang keren juga di sini kita itu bisa melock si token kita juga ya. Tentunya di sini akan ada keuntungan juga dan kita bisa partisipasi dalam governance
dari Pendle itu sendiri. Kita menentukan ke depannya mau seperti apa gitu ya. Dan juga selain itu dengan lu hold VE Pendle ya, itu akan memboost liquidity provision APY lu, mereceive juga share dari protocol revenue ya. Jadi kayak dividen sebenarnya masuknya ya. Kita bisa vote juga untuk pools dan juga bisa mendapatkan swap fees ya. Jadi dengan lu melakukan menghold dan memvote di VE Pendle, lu bisa ya profitable lah di dalamnya itu di dalam si ekosistemnya mereka itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini ada juga campaigns. Nah, campaigns ini lo bisa terus ikutin juga berbagai macam. Ada kita bisa ada ini apa collect skins di sini ya. Wah, ini unik nih. Ini cukup baru nih sebenarnya ya. Nah, jadi itu sih kurang lebih. Ini mungkin kayak masuknya lebih ke NFT maybe nanti ya. Nah, selanjutnya kalau secara perkembangan ya si Alarity Pulse dari Pendle juga ini bisa dibilang salah satu yang cukup populer ya. Dan apa namanya selain itu juga Pendle ini juga ya bisa dibilang menjadi satu blue chip ya. Kenapa jadi blue chip? Ya, lalu lihat sendiri. Ini dia masih market cap-nya terbesar ya dan signifikan dibandingkan yang ranking 2-nya. Ranking 2-nya itu Origin Ether ya. Itu di 89 juta. Jadi lagi-lagi ini mirip-mirip kayak lu mungkin pegang ini ya. Pegang ini swap token di awal-awal sebelum Pancake berkuasa, sebelum berbagai macam DEX lain bermunculan gitu ya. Dan tentunya ya lagi-lagi ada first mover advantage di mana yang awal ini akan bisa mendapatkan dulu ya apa namanya first movement ke atasnya lah kasarnya seperti itu ya. Dan juga selain dari itu ya TVL seperti yang gue sudah bahas tadi ya, dia signifikan besar ya dibandingkan dengan yang lain-lain. Dan juga kalau kita di sini si Pendle ini si LRT-nya ini juga cuma dalam 5 hari ternyata ya. Cuma dalam 5 hari saja si ETH ini sudah menjadi the largest pool by TVL ya. Jadi ya kasarnya gini, kalau lu tertarik dengan LSD gitu ya, the biggest playernya sekarang adalah Pendle gitu ya. Jadi buat yang tertarik ya silahkan bisa coba ya. APY di sini bisa sampai 23% which is quite big ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Pendle ya. Gua berharap sih adalah 1-2 orang yang nyangkut waktu di awal-awal ngelihat ini punya potensinya dan beli sedikit si Pendle tokennya. Ya kalau udah beli sedikit ya minimal kenalah 2x 3x ya. Not bad ya. Nah, jadi ini mungkin juga masih masih berhubungan juga dengan kondisi market seperti sekarang. Orang-orang mungkin banyak yang berpikir, "Aduh Bang, kok turun ya? Kemarin kayaknya asik-asik aja tuh naik." Nih, aset apapun yang naik tidak mungkin dia akan selamanya naik, pasti akan ada terjadi ya koreksi gitu. Nah, waktu koreksi kadang-kadang kita suka gini, oh kita udah ada rencana nih pengen beli di sini, loh kok turun, panik, wah nggak jadi deh, nggak jadi beli, ini pasti lebih turun lagi. Nah kalau udah kita punya pikiran seperti itu, ya nanti aja kita all in di suatu tempat, di aset kelas seperti kripto itu sering kali kita malah ketinggalan kereta. Jadi makanya kalau menurut gua the best way adalah DCA. Karena saat lu akumulasi satu aset, dia turun, akumulasi lagi, itu harga rata-ratanya turun. Gitu. Semakin lu beli pas dia turun ya harga rata-ratanya kan turun. Tapi kalau lu lump sum di suatu tempat, bam, lu pikir oke nih, pokoknya bakal ngepam di sini. Taunya enggak. Turun ya sudah, lu nggak punya peluru lagi untuk lanjut akumulasi. Jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang di video gue yang dulu nih, lump sum versus DCA. Ya kalau gue pribadi di aset kelas seperti kripto yang volatile, winnernya at the end of the day menurut gue adalah DCA. Kecuali lu hoki atau lu tuh TA dewa dan fundamental dewa gitu ya, semua informasi yang masuk ke otak lu tahu bottomnya di mana, ya lump sum lu bisa profit langsung paling gede profitnya dibanding yang lain. Tapi sekalinya lu salah, lu nggak bisa akumulasi lagi ke bawah, nggak bisa meng-average down harga lu, ya lu akan ter-outperform dibandingkan orang-orang yang terus DCA ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.